Pujian yang dinaikkan sungguh luar biasa, bahwa firman Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Pagi hari ini saya memberi judul renungan kita adalah bertumbuh dalam pengetahuan Alkitab. Mungkin kalau kita mendengar kata pengetahuan, kita langsung kebayangnya pelajaran di sekolah ya. Ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Nah ini zaman lama ya, kalau yang baru sekarang nggak pakai ya, IPA, IPS ya, mungkin sudah beda sebutannya. Bapak Ibu, pujian yang terakhir tadi mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah yang berdaulat atas hidup kita. Berdaulat artinya memiliki kekuasaan penuh atas hidup kita. Artinya hidup kita ini sepenuhnya harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu? Harus sesuai, karena firman itulah yang berdaulat. Di mana kita sudah diberikan firman oleh Tuhan melalui Alkitab yang kita miliki. Hari ini yang bawa Alkitab boleh diangkat Alkitabnya. Ada berapa ya? 1, waduh Pak War itu Alkitabnya sampai sobek-sobek ya. Karena mungkin tiap hari dibuka ya. Coba lebih tinggi yang bawa Alkitab. Wow, Pak Martin ya. Terus Pak John, Pak War. Ada lagi di sebelah sana? Oh ini adik ya, adik yang di depan. Terus Pak Pur. Nah ternyata angkatan 45 semua yang bawa Alkitab ya. Yang milenial bawanya apa? Wah, yang milenial bawanya HP suci ya. Apalagi kalau yang gen apa ini yang terbaru ini ya. Gen Z ya, bawanya HP semua ya. Yang bawa Alkitab angkatan. Nah, seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Ya, itu sesuai zaman ya. Tetapi yang penting kita tetap mengimani bahwa firman Tuhan itu yang berdaulat dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita Alkitab, kitab suci. Setiap agama itu punya kitab suci. Gunanya untuk apa Bapak Ibu? Kitab suci kita ini gunanya untuk apa? Ya, pedoman ya. Kalau saudara-saudara ingat tahun berapa itu ada film atau film ya di TV itu tentang orang-orang yang mencari kitab. Ada yang ingat filmnya apa itu? Nah, angkatan saya tahu Sunggokong ya. Kalau yang angkatan sekarang mungkin nggak tahu ya film itu ya. Nah, Sunggokong ya, itu mereka mencari kitab. Ke arah mana mencari kitabnya? Ya? Loh, Pak War tahu ke barat. Waduh ini ya. Dan itu film itu lama sekali. Lama itu enggak selesai-selesai gitu loh, Saudara. Berepisode-episode tiap hari kita bukan kita ya, mungkin saya dan Bapak Ibu yang lain itu nonton film Sunggokong itu tiap hari. Dan enggak ketemu-ketemu yang namanya kitab suci. Saya tidak menyaksikan sampai dia menemukan. Enggak tahu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tamat nontonnya, ketemu enggak kitab sucinya itu? Enggak ketemu ya? Dan di sepanjang perjalanan mereka mencari kitab itu ada begitu banyak kejadian. Jadi kayak bulet aja mereka itu ya. Gurunya 1, lalu ada muridnya. Berapa itu muridnya? Loh hafal. Muridnya Sunggokong itu salah satu muridnya ya. Jadi gurunya namanya siapa? Ya? Loh Samcong, hafal loh ya. Waduh. Muridnya Tuhan Yesus ada berapa? Kalau muridnya Samcong tahu, muridnya Tuhan Yesus enggak tahu, ini bahaya ya. Mereka mencari kitab suci, perjalanan ke barat, dan perjalanannya itu waduh enggak tahu ya, bertahun-tahun, dan
Di sepanjang perjalanan mereka menemukan banyak sekali rintangan, ketemu siluman-siluman, ketemu sembarang kalir yang pokoknya kan memang kalau sinetron kan dibuat panjang-panjang ya Bapak Ibu ya, biar enggak selesai-selesai gitu. Begitu pentingnya mereka mencari kitab suci. Penting sekali bagi mereka karena itu mereka anggap sebagai sebuah kekuatan mereka, sehingga harus dicari, menghadapi banyak rintangan untuk menemukan kitab suci yang enggak ketemu-ketemu itu. Nah, kita bersyukur bahwa kitab suci kita itu enggak perlu kita itu mikul kayu lalu mencari berkeliling bertemu segala macam siluman. Ya, tetapi di hadapan kita Tuhan sudah memberikan kepada kita yang namanya Alkitab. Dan kita perlu bertumbuh dalam pengetahuan kita tentang isi Alkitab ini Bapak Ibu. Dan semua saudara, bukan hanya yang Bapak Ibu ya. Nah, nanti yang Bapak Ibu saja, anak-anak tidak ya, tapi kita semua. Mengapa penting kita harus bertumbuh dalam pengetahuan kita tentang Alkitab? Karena 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu adalah manfaat dari Alkitab yang kita miliki, yaitu untuk mengajar. Mengajar kita. Mengajar itu berarti dari tidak tahu menjadi tahu. Mungkin kita belum tahu cerita tentang Nabi Nuh. Siapa yang belum tahu ceritanya Nabi Nuh? Ada yang sudah tahu? Belum? Tidak tahu cerita Nabi Nuh? Nanti ikut sekolah minggu ya. Mungkin dulu kita tidak tahu cerita tentang Samuel. Bapak Ibu ada yang sudah tahu cerita tentang Samuel? Di Alkitab itu begitu banyak sekali kisah-kisah dari orang-orang beriman yang kalau kita baca itu juga akan mengajar kita ya. Jadi mungkin dulu ada banyak yang tidak dari sekolah minggu kita. Jadi banyak cerita-cerita Alkitab yang mungkin terlewatkan. Bapak Ibu di sini yang dari sekolah minggu sudah mengikut Tuhan, dari anak-anak dari sekolah minggu boleh lambaikan tangannya. Dari sekolah minggu cukup banyak ya. Ada yang tidak dari sekolah minggu ya. Sehingga mungkin banyak cerita-cerita yang disampaikan di sekolah minggu itu cerita-cerita orang-orang beriman yang ada di Alkitab itu mungkin belum kita dengar, belum kita ketahui. Maka itu kita perlu bertumbuh dalam pengetahuan kita akan Alkitab. Karena Alkitab ini adalah dasar iman Kristen. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita tidak tahu isinya apa saja di sini Bapak Ibu, kita tidak akan bisa juga mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain yang mungkin akan mempertanyakan. Jadi sangat penting. Jadi firman Tuhan Alkitab ini mengajar kita supaya kita tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan ketika kita sudah tahu, maka firman itu akan yang kedua yaitu menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu akan menyatakan kesalahan kita karena kita sudah diajar, kita harus begini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, kamu harus begini. Maka, ternyata saya selama ini salah. Firman Tuhan ternyata berkata seperti ini. Firman Tuhan berkata seperti ini untuk saya. Maka yang ketiga kita akan memperbaiki kelakuan, ya. Yang ketiga yaitu untuk memperbaiki kelakuan. Kita akan diperbaiki oleh firman Tuhan. Kalau kita mau diajar, yang pertama yaitu mau diajar, mau dinyatakan kesalahan kita, maka kita akan diperbaiki kelakuan kita dan kita akan dididik dalam kebenaran.
kita akan menjadi orang-orang yang terdidik dalam kebenaran. Sehingga kita tidak lagi hidup dalam kesalahan-kesalahan, di dalam kesesatan, di dalam kebimbangan, tetapi kita terdidik di dalam kebenaran. Karena kita mau bertumbuh dalam pengetahuan kita akan Alkitab. Kita harus tahu isinya Alkitab kita ini apa saja, Bapak Ibu. Saya mau bertanya, boleh lambaikan tangan? Jemaat GCC yang sudah pernah membaca Alkitab ini lembar demi lembar sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu. Boleh angkat tangannya. Puji Tuhan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi? Jangan sungkan-sungkan, boleh lambaikan tangan. 7, 8 ya, Pak John juga? Belum? Oh, berkali-kali, puji Tuhan. Ada sekitar mungkin 9 atau 10 orang, berarti baru berapa persen ini ya. Ayo kita semangat ya, Jemaat GCC, baca Alkitab sampai sehabis, ya sampai selesai. Paling tidak sekali dalam hidup kita sudah harus pernah baca Alkitab ini dari awal sampai selesai. Baca saja, baca. Percayalah ketika kita membaca dengan iman, dengan kita berdoa, pasti firman itu melekat. Ya enggak mungkin juga kita hafal, tetapi pasti itu juga akan melekat. Baca ya, sampai selesai. Ulang lagi, kalau mau ulang lagi, pasti satu saat itu akan teringat dalam pikiran kita. Nah, Bapak Ibu, ayo tahun ini ya, Jemaat GCC ya, setuju? Baca Alkitab ya, dari awal sampai selesai. Ya, jadi kalau misalnya tahun depan ada hamba Tuhan yang tanya lagi, Jemaat GCC yang sudah baca full, semuanya angkat tangan ya. Amin Bapak Ibu? Amin ya? Nah, didengar sama malaikat. Nanti baca ya. Tiap hari baca, kalau pengalaman saya 1 hari 1 pasal atau 2 pasal itu enggak sampai setahun sudah selesai. Ya, 1 pasal, 2 pasal, ya, itu pasti enggak sampai setahun selesai. Ya, kita baca. Asal tiap hari, jangan bolong-bolong ya, banyak bolongnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dalam pengetahuan kita akan Alkitab. Kita tahu apa saja yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu kita setiap hari rutin melakukan yang namanya apa Bapak Ibu? Renungan pagi. Renungan pagi. Saat teduh, sate, ya. Renungan pagi. Atau enggak harus pagi juga, silakan ya, mau pagi hanya doa atau mau malam, ya. Firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita baca renungan, ada renungan setiap hari yang kita lakukan, ya. Renungan secara pribadi Bapak Ibu, ambil waktu baca, ya mungkin sambil itu tadi baca tiap hari 1 pasal per kitab, kemudian ada renungan di sana, direnungkan sendiri, apa ya perintah Tuhan dalam pasal ini, apa ya berkat Tuhan dalam pasal ini, itu merenungkan. Jadi ada renungan secara pribadi, merenungkan secara pribadi. Kalau ada hal-hal yang kita mungkin tidak mengerti, berdoalah minta kepada Roh Kudus. Jadi pribadi baca. Beda lagi dengan kalau kita membaca kiriman teman-teman di grup, enggak apa-apa, itu juga memperkaya kita. Tetapi secara pribadi kita juga tetap baca sendiri, ada ambil waktu untuk renungan.
sendiri ya. Saya sering melihat teman-teman di belakang ya, di panti ya, itu tiap hari baca Alkitab ya. Nah, tiap hari harus baca Alkitab berapa pasal? 1, dua pasal. Ya, yang kecil-kecil juga saya lihat yang udah bisa baca ya, baca Alkitab sambil Mami Ajeng itu ngontrol, ayo sudah baca apa belum, sudah baca apa belum. Setiap hari mereka membaca Alkitab ya, ada renungan malam juga ya, puji Tuhan. Nah, mari kita juga melakukan itu untuk supaya kita bertumbuh. Pengetahuan kita, pemahaman kita akan iman percaya kita melalui Alkitab itu bisa terus bertumbuh, tidak berhenti di sini-sini saja. Jadi kita bisa tahu alurnya itu gimana sih, Tuhan itu dari menciptakan, kemudian manusia jatuh dalam dosa, kemudian mengapa kok terjadi manusia itu mengalami penderitaan-penderitaan, bagaimana perjalanan Tuhan menyatakan diri kepada manusia melalui nabi-nabi pada masa itu, melalui imam-imam, melalui raja-raja di kerajaan Israel, bagaimana terus terjadi hukuman-hukuman untuk manusia itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita tahu alurnya, kemudian bagaimana masa anugerah itu datang, Yesus itu datang, terus kita ikuti perjalanan iman kita, ya, sehingga kita punya pengetahuan yang benar tentang Alkitab, tentang kitab suci yang kita miliki ini. Jangan sampai nanti seperti murid saya yang masih kecil ya. Jadi kalau saya bercerita hari ini tentang Abraham, lalu beberapa waktu kemudian saya bercerita tentang Yunus gitu ya, dia bilang, Miss, Abraham itu tetangganya Yunus ya gitu. Jadi karena mereka nggak punya bayangan ya, seolah-olah Abraham sama Yunus itu berdekatan, hidup mereka, waktunya, jaraknya, padahal itu kan sangat berbeda. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui itu? Kita harus menghabiskan ini. Kitab suci kita harus tahu Bapak Ibu, ya. Tidak cukup kita mengatakan yang penting saya berdoa, yang penting saya berbuat baik, yang penting saya melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, yang Tuhan mau itu semua ada di sini Bapak Ibu, di Alkitab kita. Banyak sekali kekayaan-kekayaan yang ada di Alkitab kita. Karena itu kita harus berikutnya yaitu mempelajari dan memahami Alkitab kita. Itu adalah ayat yang di awal tadi ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu manfaat-manfaatnya ya, dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita harus mempelajari dan memahami Alkitab yang kita miliki. Sehingga kita tidak kemudian seperti orang, wis yang penting aku percaya, wis yang lainnya aku nggak peduli, yang penting aku percaya. Gitu. Nah, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mempertanyakan iman kita, disitulah kita nggak bisa bicara, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Karena itu kita harus mempelajari dan memahami Alkitab kita. Ya, mari kita lakukan itu di dalam kehidupan kita, ambil waktu untuk juga belajar ya tentang Alkitab kita. Mungkin Bapak Ibu juga bisa memperkaya dengan mendengarkan ya, mungkin banyak yang suka juga dengar khotbah-khotbah di YouTube ya. Asal kita juga bisa menyaring ya, bisa memilah. Tetapi lebih bagus kalau kita belajar, kita pelajari firman Tuhan itu. Pasti Tuhan tolong kita, berikan kita hikmat untuk mengerti. Kalau hati kita rindu untuk belajar akan firman Tuhan ya. Nah, berikutnya apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bertumbuh dalam pengetahuan kita akan Alkitab, yaitu kita juga belajar secara
berkelompok. Ya, bukan hanya anak sekolah yang belajar kelompok. Mari kita semua untuk kita bertumbuh dalam pengetahuan kita akan Alkitab, kita juga mau belajar di dalam kelompok-kelompok PA. Bapak Ibu yang sudah masuk kelompok PA boleh angkat tangannya. Ya, sudah sekitar 50% lah dari jemaat ya yang sudah masuk dalam kelompok PA ya. Mungkin belum 40-50 lah, 40-50% ya. Nah, kalau bisa mari Bapak Ibu yang belum kita masuk, kita belajar karena 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ketika di dalam kelompok itu kita akan banyak sharing, kita akan banyak berdiskusi, kita akan diperkaya dengan pengalaman-pengalaman iman dari rekan-rekan kita di dalam kelompok. Di situ kita bisa saling bertanya, kita bisa saling memberi kesaksian. Maka kita juga akan menerima jawaban-jawaban hal-hal yang kita tidak mengerti itu di dalam kelompok-kelompok PA ya. Jadi kami berharap bahwa tahun ini akan ada kelompok-kelompok PA yang baru lagi. Amin Bapak Ibu. Yang belum mari bergabung ya. Karena hanya dengan belajar dan mendalami Alkitablah maka kita akan terus mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Kita tidak boleh berhenti belajar akan Alkitab. Baik yang sudah selesai baca, baca lagi, baca terus. Itu tidak akan pernah sia-sia ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kita belajar atau kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, tapi kita tidak mengerti apa yang kita baca. Nah, Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Bahwa ada Roh Kudus yang selalu akan membimbing kita. Roh Kudus yang akan selalu menolong kita. Karena itu ketika kita mau belajar akan Alkitab ini, kita mau belajar akan firman Tuhan, kita minta bimbingan Roh Kudus itu menolong kita. Karena kemampuan kita sebagai manusia itu pasti terbatas. Apa ini maksudnya Tuhan berbicara seperti ini? Karena itu minta bimbingan Roh Kudus, pertanyakan kepada Tuhan. Pertanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apa maksud firman-Mu? Roh Kudus tolong saya. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu seperti dikatakan di sini, dia itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Bapak Ibu, siapa yang pernah punya pengalaman ketika membaca firman Tuhan dan tidak mengerti, kemudian berdoa, dan Roh Kudus itu memberikan hikmatnya? Ada yang pernah mengalami? Pernah ya, amin. Pasti ya, pasti Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Karena itu butuh kerinduan kita, rindu untuk tahu akan firman Tuhan ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang jemaat yang sampaikan kepada saya bahwa saya ini pengetahuan saya akan Alkitab itu sangat minim. Pengajaran-pengajaran agama yang saya miliki itu sangat minim. Karena itu nanti satu saat saya mau sekolah teologi ya. Katanya begitu ya. Dan itu bagus, enggak apa-apa mau sekolah teologi ya. Tetapi saya bilang kalau mau sekolah teologianya kapan, masih lama. Karena nunggu sekolahnya yang sekarang selesai. Nah, daripada lama menunggu, Bapak Ibu, untuk kita bertumbuh dalam pengetahuan kita akan firman Tuhan, mulai sekarang belajar, ya. Belajar dari sekarang bisa secara pribadi, bisa di dalam kelompok-kelompok.
Jadi kita tidak perlu menunggu nanti saat mau sekolah teologi. Setelah itu mau sekolah teologi boleh ya, tidak ada yang melarang. Tetapi kita tidak perlu menunggu belajar firman itu sampai kita ada kesempatan untuk sekolah di teologi. Kita bisa belajar dan terus menggali akan kitab suci yang kita miliki. Jangan sampai ada yang kita lewatkan Bapak Ibu, luar biasa. Firman-firman yang ada di dalamnya dari awal sampai akhir itu penuh dengan kekayaan-kekayaan. Mungkin ketika nanti Bapak Ibu mencoba untuk mulai mempelajari, kadang kita akan kagum loh. Karena begitu banyak hal-hal yang nyambung ternyata. Ketika saya pernah membaca satu kisah di kitab yang lumayan jauh dari kitab-kitab sebelumnya di Perjanjian Lama. Tetapi di situ nyambung loh. Oh ya betul ya. Ini saya pernah baca ini di kitab-kitab sebelumnya. Tetapi sejarahnya itu betul terjawab di sini. Luar biasa. Oh ternyata firman Tuhan ini sungguh-sungguh merupakan firman yang benar ya, karena ada sinkron di situ ya. Karena itu mari kita terus belajar Bapak Ibu ya, belajar Alkitab. Alkitabnya ini jangan dianggurkan ya, tetapi dibaca, dipelajari dan minta selalu bimbingan Roh Kudus ya. Kemudian yang berikutnya bagaimana supaya kita sungguh-sungguh juga mengerti akan firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya, Yakobus 1 ayat yang kelima, 1, 2, 3. Jikalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau kita di sini dikatakan kekurangan hikmat, saya tidak mengerti akan firman Tuhan, komunikasikan dengan Tuhan, tanyakan kepada Tuhan. Ketika dalam hidup kita menghadapi sebuah dilema, menghadapi sebuah kegalauan, saya harus A atau B, saya harus ke kanan atau ke kiri, bagaimana ini? Ketika kita bertanya kepada teman kita, mungkin jawabannya bermacam-macam. Kita bertanya kepada orang lain, mungkin jawabannya juga membuat kita tambah bingung. Tanyakan kepada Tuhan. Komunikasikan dengan Tuhan, minta kepada Allah, Tuhan berikan saya hikmat. Ya, beri hikmat. Hikmat Tuhan itu luar biasa, akan membimbing kita, akan membawa kita kepada kebenaran. Oh ternyata ini toh, ketemu ya, minta hikmat Tuhan. Ketika kita harus memilih untuk melakukan sesuatu, minta hikmat kepada Tuhan. Baca firman-Nya dan minta hikmat. Saya percaya Tuhan itu, firman-Nya berkata bahwa Tuhan itu akan memberikan dengan murah hati. Tuhan tidak pelit, Tuhan murah hati. Pasti Dia akan memberikan ketika kita meminta hikmat kepadanya. Sekarang langkah yang berikutnya Bapak Ibu, untuk bertumbuh dalam pengetahuan kita akan Alkitab, apakah cukup kita baca dari awal sampai selesai, kita renungkan tiap hari, kita pelajari, kita diskusikan di dalam kelompok? Tentu yang berikut ini juga sangat penting dan yang utama, yaitu kita mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Sebab kalau itu enggak diaplikasikan, enggak diterapkan, maka firman itu akan tidak berdaulat atas hidup kita. Tidak ada kuasanya, hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas wawasan, hanya sebatas hafalan, tetapi tidak akan punya kuasa di dalam hidup kita kalau kita tidak mengaplikasikan atau menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya
pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tentu kita harus mengerjakan semua yang kita baca itu kita kerjakan. Kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang kita baca, apa yang kita tulis, apa yang kita posting, itu kita lakukan Bapak Ibu. Supaya itu punya kuasa. Ketika kita melakukan, maka firman itu menjadi hidup, berkuasa, berdaulat di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu kita harus mengaplikasikan dan melakukan firman itu dalam hidup kita. Tadi beberapa hari yang lalu saya membaca postingan. Postingan itu adalah sebuah grup yang judulnya itu grup apa ya? Grup itu kata ada 3 huruf, tetapi nama yang kedua itu Cinta Damai. Grup Cinta Damai. Tapi Bapak Ibu tahu isinya apa? Namanya grup Cinta Damai. Ketika kita baca apa yang mereka diskusikan, pasti harapan kita itu apa di dalamnya? Damai ya, penuh kasih ya, saling menolong, saling menguatkan begitu. Tapi ternyata isinya Bapak Ibu, saya sampai waduh, grup Cinta Damai, tapi ternyata isinya itu mereka saling menyerang bahwa aku yang paling baik. Kalian itu begini-begini, oh gereja kalian begini, itu sesama gereja, bukan beda iman, tetapi sama-sama tempat ibadahnya itu punya lambang salib, tetapi ini 2 kubu begitu ya, dan mereka punya grup yang namanya grup Cinta Damai, tetapi ternyata di sana saling menyerang bahwa tata cara di gerejaku lah yang terbaik, oh kalian begini, oh pemimpinmu itu begini, pendetamu begini, dan terus menyerang, ya saling menyerang sehingga ini apa ya, kok grup Cinta Damai ini salah ini kasih nama ini ya. Jadi firman itu tidak diterapkan. Yang satu kelompok merasa bahwa pemimpinku itu paling hebat pengetahuan agamanya. Ketika berdebat pemimpin gerejamu kalah. Tidak sanggup toh melawan debat-debatannya, dan di situ wah umat ini saling menyombongkan diri, saling menyerang. Maka firman itu hanya sekedar menjadi pengetahuan yang tidak punya kuasa untuk membuat orang saling mengasihi, saling cinta damai, yang ada mereka bermusuhan dan saling menyerang. Maka tidak ada ayat ini yang mereka lakukan. Ya, mereka menipu diri, memberi nama grup Cinta Damai tapi isinya tukaran. Lah ini kan menipu diri ya Bapak Ibu ya. Menipu, terus namanya ganti aja ya nama grupnya gitu dalam hati saya. Ini kenapa anak-anak Tuhan ini saling menyerang di dalam, jadi mereka berdebat itu soal pengetahuan. Nah padahal itu kan kita belajar bertumbuh untuk dalam pengetahuan kita akan Alkitab, bukan untuk saling menyerang, tetapi untuk kita semakin hari semakin dewasa, semakin kuat, semakin berkenan di hadapan Tuhan, bukan untuk saling menyerang. Karena itu mari kita aplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian apa Bapak Ibu? Manfaat yang akan kita terima ketika kita terus bertumbuh di dalam pengetahuan kita akan Alkitab, akan firman Tuhan. Yang pertama Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Bapak Ibu bisa membaca yang keras sama-sama ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, kita baca sama-sama, sudah ketemu ya? Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Amin ya. Apapun yang diperbuatnya berhasil, diberkati oleh Tuhan. Ketika kita sudah bertumbuh dalam pengetahuan kita akan firman Tuhan dan kita mengaplikasikan, melakukannya dalam hidup kita, kita akan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang di tepi aliran air yang bertumbuh subur, yang berbuah, yang hijau, dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Karena mau bertumbuh dalam firman Tuhan. Yang kedua, kita akan diperkenan oleh Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 15 sampai yang ke-16. 1 Petrus 1 ya, ayat 15 dan yang ke-16. Kita akan baca, kita baca sama-sama. Satu Petrus 1 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus ya. Jadi kita akan diperkenan karena ketika kita melakukan firman Tuhan, berarti hidup kita itu menjadi kudus. Seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kita. Dan ketika kita hidup dalam kekudusan itu, disitulah Tuhan akan memperkenan kita. Diperkenan oleh Tuhan. Orang yang diperkenan Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu ya. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mau hidup kudus seperti Tuhan. Sesuai dengan setiap tuntunan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita baca Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat ya. Kita buka dari belakang, dari depan ke belakang, sekarang ke tengah. Matius 4 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia itu harus hidup dari firman Tuhan supaya menjadi kuat. Ayat ini diberikan saat Yesus mengalami pencobaan di padang gurun ya. Dan Tuhan kuat. Yesus kuat menghadapi tantangan dan pencobaan dari iblis. Karena itu Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin ada pencobaan, mungkin ada tantangan, mungkin ada persoalan, mungkin ada pergumulan berat yang kita hadapi dalam hidup kita. Mungkin kita lemah, mungkin kita terjatuh. Tetapi ingatlah bahwa setiap perkataan firman Tuhan, itulah yang akan membuat kita menjadi kuat menghadapi setiap tantangan. Karena itu mari kita terus mau bertumbuh dalam firman Tuhan. Jangan pernah lepaskan, jangan pernah bosan, tetapi terus bertekun di dalam firman Tuhan. Belajar terus firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Menjadi orang-orang yang diberkati. Menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berdaulat di dalam hidup kita. Mari kita terus belajar, terus rindu, haus untuk belajar akan firman Tuhan. Baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Kita terus belajar dengan rutin akan firman Tuhan. Baca firman Tuhan sampai selesai. Dan kita akan memiliki kekayaan firman itu di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat iman kita. Orang-orang yang kuat menghadapi apapun tantangan di dalam hidup kita. Karena firman itu punya kuasa. Ketika firman itu kita lakukan, firman itu akan hidup dan berkuasa untuk mengajar kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik kita dalam kebenaran. Amin Bapak Ibu, semua rindu
semakin bertumbuh dalam pengetahuan kita akan firman Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama masuk dalam